saya bukan ahli forensik dokumen. Oke. Jadi saya juga nggak paham ijazah ini asli atau palsu. Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. Ya. S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, Oke. S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia Dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu, itu dia harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya, kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang dia kuliah, dia lulus, dia asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya harusnya udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan? Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Ya udah sih, terserah aja gitu. Sekarang kan maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih kemarin coba dilihat pendaftaran mencalonkan diri coba lihat sebagai tuh kepala daerah. apa? Kan kalau misalnya dilegalisir sama UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar, dia bilang, aduh saya sedih banget nih, saya terhina sehina-hinanya, kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu. Iya, diuntungkan, orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Yang panik deg-degan sama besar UGM. Sekarang begini, misalnya ternyata itu palsu gitu ya. Terus mau gimana? Dunia pasti mentertawakan kita. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan. Jadi menurut saya, begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap bertahan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede kena skandal tentang legalisir ijazah. Jadi menurut saya bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Udah di UGM. Oke, baik. Gantung Jokowi, jangan ya nggak mau lah Pak Jokowi. Karena itu nggak ada hukum untuk mengatur bahwa dia harus menunjukkan ijazah, kan begitu, adili, Pak? Bukan adili Pak. Gak kan gantung kalimatnya adili, ada kalimatnya gantung, adili, gantung, ada kok. Maksud saya kita kan ketemu sama orang yang memiliki karakter seperti Pak Jokowi yang kalau sudah begitu ya dia nggak akan melawan gitu loh. Memang ada orang tua di antara kita ini misalkan ya sudahlah, ketimbang repot-repot tunjukkan saja, ada begitu. Tapi kalau ketemu seperti Pak Jokowi ketika merasa tertantang ya sudah, kalian mau apa ayo gitu kan. Maksudnya begitu. Nah, tapi kita ini cenderung kadang melihat persoalan Pak Jokowi ini seperti menggunakan teori kekuasaan, Pak. Kita melihat Jokowi itu sebagai presiden. Kita tidak pernah melihat Jokowi sebagai waktu beliau bekerja di Aceh menggunakan ijazah S1 kan. Ya nggak mungkin diterimalah di perusahaan itu. Perusahaan itu perusahaan memang khusus tenaga kerja yang merekrut para ahli-ahli yang lulus sarjana kehutanan pada tahun 1986 itu di Aceh. Terus waktu beliau wali kota, beliau kan menggunakan ijazah S1 UGM kan, jaraknya hanya 70 kilo lah dari UGM dengan Solo. Kenapa nggak diserang pada saat itu? Nggak mungkin juga UGM itu tidak langsung menyikat Pak Jokowi pada saat itu. Orang menggunakan ijazah palsu kalau memang ada ijazah palsu. Jaraknya UGM sama Solo 70 kilo Pak. Membentang di semua baliho tulisannya Insinyur Jokowi bersama FX Rudi kan. Nggak mungkin nggak ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih tahun 2005-2004 itu waktu mencalon wali kota? Tidak ada apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar.
Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk Baris Krim dicuriga. Masuk pengadilan nanti, pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010. Orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kok. Rugi. Bukan aku pro Jokowi loh, ini ilmu saja. Ini just ilmu. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya, kalau Diko bicara, keluarkanlah kata-kata yang